dengan orang tua, dengan sahabat, dengan istri, dengan anak, semua sampai saat ini toh terselesaikan di wujud Allah melindungi dan menyayangi kita. Cuma kitanya kadang-kadang kurang percaya Allah itu pengasih, Allah penyayang. Lalu kita suudzon kepada Allah, kita prasangka buruk kepada Allah, seakan-akan Allah ini nggak dengar doa kita, seakan-akan Allah nggak nolong kita, seakan-akan Allah membiarkan kita. Di saat kamu punya prasangka seperti itu, maka kamu terbilang orang yang lalai kepada. Kalau kamu lalai kepada Allah, maka akan diputus oleh Allah, disempitkan oleh Allah. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Orang yang lalai, yang enggan, yang nggak mau ingat kepada Allah, maka akan disempitkan jalannya. Usahanya makin sempit, rumah tangga makin sempit, sehat makin sempit. Kenapa? Karena tidak ingat kepada Allah. Ayo kita manage pikiran kita dengan baik dan benar. Berpikirlah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang berikan atas kita. Betul? Jangan pernah berpikir hal-hal yang gak baik kepada Allah. Karena Allah itu memang maha baik dan takdirnya juga tidak pernah salah. Betul apa enggak? Allah ini sangat baik hadirin kepada kita. Pendidikan pas-pasan, anak banyak, rokok doyan, ngopi nambah, utang berani. Betul apa enggak? Kerjaan kagak jelas. Kok anak masih sekolah, kok istri masih bisa masak, kita masih bisa bergaul, masih bisa ngaji kemana-mana. Langsung kamu menyatakan benar Allah itu sayang sama saya, benar Allah melindungi saya. Gak perlu kamu lihat kanan kiri yang Allah berikan ke orang lain. Cukup kamu fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, syukuri, maka kamu akan ditambah. Kalau melihat pemberian orang lain yang Allah berikan ke orang lain, kita nanti suudzon lagi. Enak dia mana sholatnya jarang-jarang, apa motor baru mulu. Sholat dihubung-hubungin sama motor mah hubunginnya sama dia. Situ mah sholat duha rajin banget, kalau kagak kedelep tuh motor kagak nyampe. Betul apa enggak? Ibadah jangan dihubungin sama rizki. Betul apa enggak? Lain jalur Fir'aun itu kagak syahadat, kagak ibadah, ngapa bandanya banyak? Karena nggak ada hubungannya. Karena yang namanya harta itu bisa nikmat minallah, itu juga bisa yang namanya balaan hasanah, itu juga bisa ujian, itu juga bisa cobaan. Nggak semuanya itu banda jadi kenikmatan. Bisa jadi orang itu sombong lewat hartanya, bisa jadi orang itu lupa kepada Allah lewat hartanya, bisa jadi orang nggak bertauhid lewat hartanya. Betul? Ya karena pernah ada orang ngaji ketika manakib, tiba-tiba pertama kali dia ngaji, guru kita ceramah, apabila engkau bisa sodako, rasakan sodako itu adalah Allah. Lah marah dia hadirin. Enak amat yang sodako saya masih diakuin Allah. Ini kan repot kayak begini. Betul apa enggak itu? Berarti terhalang karena hartanya. Naudzubillah. Setuju ya? Yuk kita manage pikiran kita dengan baik. Nanti kita punya prasangka. Jangan cuma didengungkan berprasangka. Sudah berprasangka yang baik, pikirannya masih kacau. Pikirannya dandanin dulu nih biar enak. Kalau pikirannya baik, kamu akan menerima hal-hal yang baik. Betul apa enggak? Percaya nggak sih Allah sayang sama kita? Oh, percaya, harus percaya. Saking sayangnya kita masih dikumpulin di tempat ini hadirin. Bukan buat hura-hura kok, bukan buat ngobrol ngalor ngidul nggak jelas seperti kita di pos ronda. Betul apa enggak? Tapi ini majelis dzikir, tadi yang berceramah juga punya dasar-dasarnya, punya dalil-dalilnya, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Betul? Karena memang ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi. Maka yang dibawa ulama adalah yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Allahumma Allah berfirman nih, ya, dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa kepada Rasul. Kalau Allah berfirman kepada langsung kalian nggak mampu mendengar, karena firman-Nya Allah tidak seperti ucapan manusia. Betul? Tidak berkalimat, perkataannya tidak ada kalimatnya, tidak bisa dibaca, tidak bisa ditulis.
Maka sampailah kepada malaikat Jibril, Allah punya bahasa sendiri, malaikat punya bahasa sendiri, nanti para manusia punya bahasa sendiri, setan punya bahasa sendiri, jin punya bahasa sendiri. Itu beda-beda bahasanya. Orang Betawi orang ngap kali abang pengarangan yang orang pulau bahasa yang ada beda. Apalagi malaikat sama manusia, betul? Jadi jangan diartikan ini kalimatnya sama turun dari Allah dengan berbentuk bahasa Arab, tidak, dengan bahasa ketuhanan. Allah punya bahasa sendiri, nanti turun malaikat, malaikat punya bahasa sendiri. Yang ngerti bahasa malaikat Rasulullah. Orang sini orang ngerti kan? Kalian harus mengerti bahasa malaikat. Kalian harus ngopi pada malaikat. Malaikat mana? Malaikat subuh. Betul apa enggak? Akhirnya sampai kepada Rasul, karena Rasul ini ya orang Arab, maka ditulislah dengan kalimat Arab. Betul apa enggak itu? Dengan kalimat Arab. Dan itu firman yang sampai ditulis menjadi 30 juz, bukan cuma untuk baginda Rasul, untuk saya dan jamaah semuanya. Betul apa enggak? Jadi kalau tadi saya ngobrol sedang di Dharma ya, habis maghrib, sedang ini pernah dapat wahyu nggak dari Allah? Enggak, kayak ketakutan dia kan. Kalau takut dia ngomong pernah, takut sampai Nabi. Masa sih nggak pernah? Iya. Loh, kalau nggak pernah, itu Quran buat siapa? Itu kan wahyu dari Allah. Quran itu buat saya dan jamaah. Allah bilang, ya ayuhanas. Ayo, yang kumpul manusia bukan? Berarti Allah ngomong sama manusia bukan? Kan manusia, betul enggak? Oh, ini buat saya berarti wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang yang beriman, yang kumpul beriman gak ini? Berarti buat situ. Jadi Quran itu buat saya, buat jamaah, dibawa oleh baginda Rasulullah, diteruskan oleh para alim ulama, nyampe nih ke kita. Aslinya Allah itu berfirman buat saya dan jamaah untuk didengarkan lalu dilakukan. Maka Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita untuk kebaikan kita. Betul apa enggak? Ayo. Ibadah itu bukan untuk kebaikan Allah, untuk kebaikan kita. Alhamdulillah. Zikir untuk kebaikan kita, karena zikir nanti hati akan tenang. Hati yang tenang, rumah tangga adem ayem tentrem, usahanya enak. Kalau hati galau, rumah tangga semrawut, usaha juga nggak bakal dapat untung. Kenapa? Mukanya suwek. Orang kalau dagang, dorong gerobak mukanya cemberut, kita mau beli kita takut hadirin. Bang, apa? Ya aku satu aja ribu. Besok nih pelanggan bubar. Betul nggak gitu? Jadi kalau zikir untuk siapa? Apa untuk Allah? Tidak untuk dirimu sendiri. Puasa untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Sholat untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Betul? Untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kalau kita dolim terhadap diri sendiri, maka kita tidak melakukan itu. Karena kita dolim dengan diri sendiri, enggan zikir, enggan ibadah, enggan apa-apa, malas ngapa-ngapain. Perintah-perintah Allah semuanya malas, berarti kamu dolim terhadap dirimu sendiri. Kamu nggak sayang terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk siapa? Dirimu. Puasa supaya takwa. Buat siapa? Dirimu. Ngaji supaya pinter, karena tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan, kecuali muslim lanang bukan, wadon bukan. Nah, saya bingung nih. Betul apa tuh? Ini punya kewajiban kan nih? Dibilang lanang ngemulai, bilang ngemulai bertanduk, gitu. Betul gak gitu? Karena kalimatnya tolabul ilmi, wajib menuntut ilmu nih bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Maka keuntungan buat kita kalau kita punya pemahaman, kita enak di dalam kehidupan. Zikir, dengan zikir ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Perhatikan, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Kalau hati tenang, pikiran cemerlang, wajah juga auranya beda. Betul apa enggak? Perkataannya juga enak, motivasinya juga ada, enggak letoy baik tiap hari. Asal ditanya gimana kabar, napas panjang banget. Gitu dah. Rumah tangga gimana? Jangan dikir nih kayak begini nih. Betul apa enggak? Kalau orang dikir gimana kabar? Alhamdulillah baik. Itu kan belum bayar. Allah belum menghendaki, mau ngomong
ngomong apa, kan begitu caranya. Saya sih punya niat, betul apa enggak? Soal apa sih? Enggak punya niat, bikin aja. Jadi Nabi Musa pernah komunikasi dengan Allah dengan hal ini kan? Allah ditanya ibadah yang mana yang bisa menyenangkan Allah? Itu enggak ada. Cuma satu, sedekah itu. Betul apa enggak? Makanya Allah menyatakan di Al-Qudsi, wahai anak turunan Adam, apa kamu tidak jenguk di saat aku sakit? Kan gitu. Apa tidak kamu beri aku makan di saat aku kelaparan? Apa tidak kau beri aku minum di saat aku ini kehausan? Malaikat nanya, ya Allah ya Robbi, engkau kan zat yang maha di atas segala-galanya. Apa mungkin kau lapar? Apa mungkin kau haus? Apa mungkin kau sakit? Ya malaikatku, apabila ada orang menjenguk hambaku yang sakit, dia telah menjenguk aku. Allahumma, apabila dia memberikan minum kepada orang yang haus, dia sama memberikan aku. Dia memberikan makan kepada hambaku yang dalam kelaparan, maka dia sama memberikan aku. Allahumma amin. Itu aja, cukuplah. Yang paling utama apa pesan malam hari ini? Kita manage pikiran kita. Jangan berpikir ini ujian mulu. Emang itu siapa sih ujian mulu? Pede banget ya. Ngaji sebulan kali mau diuji mulu. Enggak. Itu nikmat, cuma nikmat itu kadang-kadang dibungkus. Betul apa enggak? Kok harus dibungkus? Karena Allah sayang. Allah tuh sayang banget sama kita. Ngasih buah saja semua dikasih kulit. Betul nggak gitu? Ada nggak buah-buahan yang nggak ada kulitnya, ada nggak? Hah? Nggak ada. Rambutan ada kulitnya? Durian? Ada. Nangka? Terus apa lagi? Capi? Ada. Apa lagi? Gernuk. Gernuk. Masuk ini kok gernuk. Masih ada semangka kok milih berenuk. Artinya apa sih gitu loh? Saya mau tanya, ayo kalau buah-buahan yang dimakan tuh isinya apa kulitnya? Isinya. Ada fungsinya nggak tuh kulit? Ada. Apa fungsinya? Melindungi buah. Betul nggak gitu? Padahal mana kemakan. Semakin bagus buahnya, kulitnya makin kacau. Kayak durian. Durian lain sama kesak. Kesak mah kulitnya tipis banget ya. Buat kenapa? Karena kesak mah kalau dimakan ini nempel di gigi. Nah kalau kita beli kesak satu karung, tetangga nggak tahu. Tapi kalau durian kita beli satu, tetangga tahu. Karena harumnya semerbak kemana-mana. Paham apa enggak? Jadi Rasul bilang idhamul gadama idhamil bala. Besarnya ya nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu sebesar ujian yang Allah datangkan kepada kamu. Jadi Allah selalu memberikan nikmat, memang terkadang itu dibungkus. Makanya kalimatnya fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Karena memang bungkusnya. Makanya kalau kamu bisa mengupasnya, bagaimana cara mengupasnya? Manajemen pikiran, manajemen hati, manajemen rasa. Itu cara mengupasnya. Jangan langsung ditelan baik itu duren. Ayo orang yang gak kenal durian, ini saya ajak berpikir sejenak. Orang yang sama sekali gak kenal durian dikasih durian, coba marah apa enggak? Dia bilang buah apaan kayak begini? Betul apa enggak? Mau digarot langsung duri mulu, dikupas ada ribet, rada susah. Tapi kalau orang yang tahu, dia akan berterima kasih. Memang kulitnya seperti ini, tapi buahnya luar biasa. Seperti itu jamaah. Allah itu melindungi nikmat-nikmatnya dengan bungkus. Biar apa? Sebabnya kalau buah nggak ada bungkusnya, kita makan sisa codot. Ayo mau metik mangga, lalur hijau penuh mangga. Kalau kan lalur hijau kan, lalur hijau itu kalau kulit mangga, kulit nangka itu entah datang dari mana langsung banyak hadirin. Langsung banyak banget, sama kayak cowok remaja, lihat cewek cakep itu langsung rumung gitu. Entah datangnya dari mana, betul nggak gitu? Oh, dari buah kita bisa belajar. Oh, Allah nih sayang sama saya biar nggak kena virus codot, biar nggak kena virus kampret, betul nggak gitu?
biar kita ini tetap terlindungi, dikasih kulit gitu. Jadi hidup ini aslinya nikmat dari Allah. Nikmat semua hadirin. Nikmat semuanya itu. Jadi tinggal kita mampu memanajemen pikiran kita apa enggak. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Ya besok dirubah ya pemikirannya. Yang belum kerja, kamu pikirkan ini kebaikan buat kamu. Bisa nggak kamu mencari kebaikan di situ? Kamu yang sedang nganggur, kamu bisa nggak menemukan kebaikan di situ? Kamu yang putus kontrak dari kerja, kamu bisa nggak menemukan kebaikan di situ? Kamu yang kehabisan dalam biaya, kamu bisa nggak menemukan kebaikan dari situ? Karena sejatinya orang baik pasti akan menemukan kebaikan. Orang tidak baik disuguhkan kebaikan pun dia tidak akan pernah menerima kebaikan itu sendiri. Kan saya kasih perumpamaan pernah itu. Saya kasih perumpamaan, masih ingat kan? Kalau orang mulung itu nyari aquanya apa nyari airnya? Ayo coba. Apa sih kemasannya ya? Nyari kemasannya apa nyari airnya? Kalau ada airnya itu dibuang apa diambil? Yang diambil kemasannya. Kalau kamu beli di warung yang kamu cari kemasannya apa airnya? Airnya kamu ambil, kemasannya dibuang. Betul apa enggak? Maka tergantung basicnya. Kalau kamu memang orang baik, kamu akan menemukan kebaikan sekecil apapun, sesulit apapun, bersembunyi dimanapun kamu akan menemukan. Tapi kalau kamu bukan orang baik, kamu sulit menemukan kebaikan. Bahkan dikasih kebaikan pun kamu akan lemparkan. Betul apa enggak gitu? Kalau orang memang mau nyarinya kemasan, di air penuh pun dibuang sama dia hari ini. Dibuang, cucuk-cucuk dimasukin kemasannya doang. Kalau kita lain sendiri, airnya kita minum, kemasannya kita buang. Betul? Nah gitu maksud saya. Jadi jadilah kamu orang yang mengenal kebaikan, mencari kebaikan, dan menemukan kebaikan. Karena sejatinya mencari emas itu tidak gampang, harus didulang dulu. Dia harus bisa membedakan mana pasir, mana emas. Kalau dia sudah kenal, maka dia mudah menemukan. Yang sulit adalah satu, dia mencari sesuatu yang dia nggak tahu. Ayo, itu lebih repot lagi tuh. Nyari sesuatu yang dia nggak tahu. Kira-kira ketemu apa enggak? Enggak bakalan ketemu. Makanya saya dan jamaah tidak tahu tentang Allah. Tapi kita ingin mencari dan menemukan Allah. Carilah pembimbing, carilah guru, carilah mursyid yang kenal kepada Allah agar bisa menuntun kita sampai kepada Allah. Nyari Allah dewek-dewekan. Betul apa enggak gitu? Ribut, sama kayak nyari emas tapi nggak tahu emas. Akhirnya apa aja diambilin yang warna kuning, pokoknya emas. Belum tentu. Paham apa enggak? Emas itu kuning apa enggak? Yang kuning emas atau bukan? Belum tentu. Emas sudah pasti warna Kuning. kuning, belum pasti itu Emas. Jadi biar tahu perbedaan. Betul nggak? Saya pengen tahu kepada Allah, jamaah juga pengen tahu kepada Allah, saya juga pengen tahu terhadap barokah, jamaah juga pengen tahu terhadap barokah. Maka kita cari orang yang tahu kepada Allah, jadikan beliau pembimbing kita, mursyid kita, orang yang menuntun dan mengarahkan kita agar kita sampai kepada Allah, juga kenal kepada Allah. Jangan dewek-dewek kan, di jalan dewek mau kemana? Emas. Tahu emas, pokoknya kuning emas. Dulangnya di mana? Di kali. Akhirnya dia mau serok di dulang, nggak perlu nyerok di bawah, di atas juga banyak. Kan ketemu emas, ketemunya Emas. betul. Nah itu perlunya pemahaman, perlunya pembimbingan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa merubah pola pikir kita. Karena kalau kita berpikir baik, insya Allah semuanya baik. Amin. Kamu merokok kalau mikirin nikotin, hadirin batuk langsung. Rokok mikirin nikotin, ini mengandung nikotin. Terus lagi menyebabkan kanker, buang-buang kehamilan, janin, turun, orang laras itu turunan, macam-macam. Di seisepan langsung mikir jauh hadirin. Udah parah itu. Seisepan tuh kayak neraka paling dasar gitu. Tapi kalau kamu berpikir tentang nikmat dan ketenangan, aduh nyaman. Akhirnya rokoknya 2, 3, 4. Saya tanya Ustaz Darmo, Ustaz Darmo tahu nggak dalilnya, ayatnya rokok Samsung? Tahu deh, ini ada ayat. Kayak apa ayatnya?
ayatnya adalah fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba gitu. Kalau nggak tahu artinya diam aja lah. Agak paham, yang enak agak paham diam. Iya lah, gurih banget gurih. Kawannya Jadi gurih. semoga kita diberikan sehat. Jadi kalau orang pikiran enak nih makan enak aja, tidur enak, nyenyak. Tapi kalau pikirannya delit, kita kok pikiran delit nggak? Pikiran masih jauh banget udah diributin. Ini mau ada acara tiba-tiba, ya mau ada acara 1 minggu depan. Hari gini udah ribut. Nanti bagaimana kita yang begini. Lah acaranya belum lagi berantem dulu. Betul nggak gitu? Kan sering banget kayak begitu ya, mau hajatan ya, laki begini udah cemberut-cemberutan duluan. Gimana tamu banyak? Betul nggak? Urusan gimana nih hari ini? Bagaimana caranya? Emang kok begini efek ini caranya? Mahal lagi caranya nyari duit, pinjam kan, mau berenang, mau berkurang. Tenang gitu. Udah apa enggak? Udah berpikir yang baik-baik aja. Hidupmu adalah kebaikan dari Tuhan semuanya. Apapun kenyataan hidupmu, apapun usahamu, apapun kenyataan rumah tanggamu, bagaimanapun banyak dan sedikitnya rezekimu, itu kebaikan dari Allah. Kalau kamu berpikir baik, pasti kamu akan menemukan kebaikan dan kamu akan mendapatkan kebaikan. Maka kamu akan bersyukur, alhamdulillah, untung saya belum kerja. Begitu nanti. Alhamdulillah, untung saya kemarin sakit. Kalau enggak, pasti saya ikut bareng-bareng nyolong ayam. Untung ditolong sama sakit. Betul nggak gitu? Semua mesti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang saya dan jamaah selalu syukur. Dikasih ujian sedikit aja, kayaknya udah nggak mampu. Padahal jelas itu pasti akan mampu. Pasti mampu. Saya katakan pasti mampu. Karena Allah tahu mana yang kita mampu dan kita nggak mampu. Dia tidak akan ngasih sesuatu yang kamu nggak mampu. Nggak bakalan. Ibu nggak bakalan ngasih ke anak umur 7 tahun buat nyuci pakaian gitu. Betul nggak? Nggak mampu anak ibu. Paling banter banget suruh nyiram doang di depan rumah, teritipan rumah. Bener nggak gitu? Maka Allah yang saat ini hadir malam hari ini, kamu nerima ujian apa? Soal rumah tangga, soal pekerjaan, soal masalah hati, kehidupan dalam percintaan, kehidupan non ekonomi. Demi Allah kalian mampu semuanya. Kalian bisa menyikapi semuanya. Tenang saja, tetaplah kamu berjalan di jalan istiqomah. Tetap istiqomah. Kuncinya cuma situ. Tenang aja. Suami saya kayak gini banget, kamu mampu. Kamu mampu beneran. Kamu mampu. Istri saya rewel banget, kamu mampu. Mertua saya kayak ngotot kayak kamu mampu. Tenang aja, mampu beneran. Teman saya kayak begini mau sama saya, kamu mampu. Kamu mampu menghadapi apapun. Kenapa? Karena kamu bersama Allah. Allah itu maha kuat, Allah itu maha hebat. Jika kamu merasa kamu sudah nggak mampu, sedangkan kamu bersama dengan yang maha mampu, itu menunjukkan kamu lalai kepada Dia, Tuhanmu Azza wa Jalla. Betul apa enggak? Jangan sampai kita lalai. Tenang saja. Tetaplah kita ini berjalan bersama dengan Allah. Tetap udah tenang aja. Yang belum punya rumah biar punya rumah. Amin. Yang sedang sakit biar sembuh. Amin. Yang belum punya pekerjaan biar diberikan pekerjaan. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di jam 11, yuk ikutin bareng.